Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asyila Syarani Tiara, berasal dari kelas 12 IPA SMA Negeri 9 Sarolangun. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi kita kali ini, yaitu metabolisme. Namun lebih spesifik lagi saya bahas tentang katabolisme. Katabolisme adalah bagian dari proses metabolisme yang bertanggung jawab untuk menguraikan molekul kompleks menjadi molekul yang lebih sederhana. Katabolisme ini terbagi menjadi dua, yaitu respirasi aerob dan respirasi anaerob. Namun hari ini saya akan bahas lebih detail tentang respirasi aerob. Respirasi aerob ini merupakan respirasi dengan menggunakan oksigen. Dan respirasi aerob ini juga terbagi menjadi 4 tahap. Yang pertama adalah glikolisis, yang kedua dekarboksila oksidatif asam pirufat, yang ketiga siklus Krebs atau biasanya disebut dengan siklus asam sitrat, dan yang terakhir itu transport elektron atau biasanya disebut dengan fosforilasi oksidatif. Nah, mengenai respirasi aerob ini, hal ini mempunyai 4 tahap dan juga merupakan tahap yang amat panjang, sehingga kita harus membahasnya satu persatu. Baiklah, kita mulai dari yang pertama, yaitu glikolisis. Oke, mari kita lanjut ke proses glikolisisnya. Glikolisis merupakan pengubahan senyawa glukosa menjadi senyawa asam pirufat. Dan untuk prosesnya akan saya bahas nanti. Namun kita bahas dahulu tempat terjadinya glikolisis ini. Glikolisis terjadi di dalam sel, lebih tepatnya di sitoplasma atau sitosol. Sedangkan untuk 3 tahap tadi terjadi di organel yang biasa disebut dengan the flower of cell, yaitu mitokondria. Baiklah, kita lanjut ke bagian kedua, yaitu proses dari glikolisis. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa glikolisis ini bahan dasarnya yaitu glukosa. Glukosa ini merupakan monomer dari karbohidrat. Jadi, glukosa merupakan monosakarida atau karbohidrat yang paling sederhana. Nah, karena glukosa mengikat suatu fosfat dari ATP, apakah itu ATP? ATP merupakan adenosin trifosfat. Tri berarti 3, berarti ATP ini merupakan senyawa yang memiliki 3 fosfat. Jadi, fosfatnya itu diambil oleh glukosa, sehingga berubah menjadi senyawa ADP. Sehingga yang terjadi, fosfat yang semulanya ada 3 berubah menjadi ADP, fosfatnya tinggal 2. ADP ini merupakan adenosin difosfat. Lanjut, karena glukosa tadi mengambil satu fosfat dari ATP, sehingga glukosa berubah nama menjadi glukosa 6-fosfat. Nah, di sini 6 fosfat ini bukan berarti fosfatnya ada 6. Fosfatnya hanya 1. Kenapa dikatakan 6 fosfat? Karena fosfatnya berikatan di atom karbon ke-6. Jadi, selanjutnya 6 fosfat akan mengalami isomerasi. Isomerasi menjadi fruktosa 6 fosfat, dan ini hanya merupakan perubahan isomer saja. Nah, fruktosa 6-fosfat ini akan mengikat satu fosfat dari ATP, sehingga ATP berubah menjadi ADP dan fruktosa 6-fosfat berubah nama menjadi fruktosa 1,6 difosfat. Kenapa namanya berubah menjadi difosfat? Difosfat ini menyatakan bahwa difosfatnya ada 2. 1,6 ini menyatakan bahwa difosfatnya yang pertama melekat di atom karbon pertama, kemudian 6 menyatakan bahwa difosfatnya nempel di karbon ke-6. Dan seterusnya, fruktosa 1,6 difosfat ini akan dipecah menjadi senyawa PGAL. PGAL adalah singkatan dari fosfogliserat dehida. Nah,
fosfogliserdehida ini akan membentuk senyawa BPGA. Lalu, apa itu BPGA? BPGA merupakan singkatan dari bifosfogliserat. Pada pengubahan PGAL menjadi BPGA, PGAL akan menghasilkan NADH. NADH ini merupakan nikotinamida adenosin dinukleotida hidrogen. Jadi NADH juga merupakan energi. Hanya saja untuk NADH belum bisa digunakan oleh tubuh. NADH nantinya akan berubah menjadi ATP dulu sehingga bisa digunakan oleh tubuh. Namun perubahan NADH menjadi ATP tidak akan saya bahas pada proses glikolisis ini. Jadi NADH ini berasal dari NADT. NADT ini merupakan nikotinamida adenosin dinukleotida. Jadi hal yang sama juga terjadi di sebelah. Nah, selanjutnya BPGA akan membentuk senyawa PGA. PGA merupakan fosfogliserat. Nah, berarti dari BPGA bifosfo yang fosfatnya 2 menjadi PGA fosfo yang fosfonya 1, berarti PGA ini kehilangan 1 fosfat. Nah, fosfatnya kemana? Mungkin pertanyaan itu akan keluar dari pikiran kita. Nah, fosfatnya bergabung dengan ADP sehingga berubah menjadi adenosin trifosfat. Fosfatnya jadi 3 karena mengambil 1 fosfat dari BPGA tadi. Nah, kemudian hal yang sama dari di sisi sebelah. Selanjutnya PGA akan berubah menjadi senyawa asam piruvat. Asam piruvat ini sudah tidak memiliki atau mengandung fosfat lagi. Fosfatnya kemana? Fosfatnya bergabung dengan ADP sehingga menghasilkan ATP. Hal yang sama juga terjadi di sebelah. Jadi reaksi yang di atas dari glukosa sampai fruktosa 1,6 difosfat ini membutuhkan ATP. Oleh karena itu reaksi ini dikatakan reaksi endergonik, yaitu reaksi yang membutuhkan ATP. Sedangkan dari fruktosa 1,6 difosfat sampai asam piruvat ini merupakan reaksi-reaksi yang menghasilkan ATP atau energi, sehingga reaksi ini disebut dengan reaksi eksergonik. Mari kita berlanjut ke tahap yang ketiga, yaitu hasil dari glikolisis. Hasil dari glikolisis ini apa saja? Yang pertama, ATP. Bisa kita lihat dari proses tadi bahwa ATP ada 4. Jadi ada 4 ATP yang dihasilkan dari proses glikolisis ini. Tapi jangan lupa ya, di proses glikolisis tadi bahwa kita membutuhkan 2 ATP. Sehingga total ATP yang dihasilkan 4, kemudian kita butuh 2 ATP, maka ATP bersih yang dihasilkan dari proses glikolisis ini berjumlah 2 ATP. Yang selanjutnya dihasilkan NADH. NADH-nya berjumlah 2 NADH. Dan seusai itu yang terakhir jelas ada asam piruvat berjumlah 2 asam piruvat. Sehingga hasil dari glikolisis ini 2 ATP, 2 NADH, dan 2 asam piruvat. Nah, dari penjelasan saya tadi, semoga mudah untuk teman-teman pahami dan dimengerti. Saya berharap apa yang saya jelaskan tadi dapat bermanfaat serta menambah wawasan bagi kita, serta dapat memberikan kita pengetahuan lebih dalam tentang metabolisme dan juga katabolisme serta penggunaannya. Itulah tadi penjelasan dari materi yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.